Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saukifala, NPM 2121020364. Izin mempresentasikan tugas UTS Ulumul Hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Pertama ada pada masa sahabat. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah generasi pertama yang menyaksikan langsung wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Wafat pada tahun 630 Masehi. Para sahabat menjadi pemimpin umat Islam. Mereka bertanggung jawab untuk melanjutkan dakwah Nabi, menjaga keutuhan agama Islam, serta mengatur kehidupan sosial dan politik umat Islam. Beberapa khalifah yang terkenal dan dari kalangan asyidik. Dari kalangan sahabat ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Perkembangan penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Wahyu Al-Quran awalnya diturunkan secara lisan dan ditulis di media seperti kulit, daun, dan batu. Pada masa Abu Bakar, sahabat mulai mengumpulkan wahyu-wahyu menjadi satu mushaf karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran. Pada masa Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran disalin dan disebarkan ke berbagai wilayah Islam yang lebih luas untuk menghindari perbedaan bacaan yang terjadi di berbagai daerah. Pertama ada konflik internal. Setelah Nabi wafat, meskipun Islam berkembang pesat, terdapat beberapa pendapat di kalangan pendapat, terutama terkait masalah kepemimpinan, konflik politik, dan perbedaan pandangan. Siapa yang seharusnya menjadi khalifah muncul sehingga menjadi perang Jamal dan perang Siffin antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kehidupan sosial dan ekonomi. Umar bin Khattab dikenal memiliki kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan umat, seperti membentuk sistem administrasi yang lebih terstruktur serta menetapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem zakat. Peninggalan dan warisan. Peninggalan para sahabat tidak hanya pada hadis dan wahyu Al-Quran, tapi juga dalam bidang fikih, sejarah, dan ajaran lainnya. Masa tabi'in. Tabi'in adalah sebutan untuk orang-orang yang bertemu para sahabat Nabi, tetapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tabi'in secara harfiah seperti orang-orang yang mengikuti atau orang yang datang setelah sahabat. Peran tabi'in dalam penyebaran Islam. A. Penyebaran Islam ke wilayah yang lebih luas. B. Mendirikan madrasah dan mengajarkan beberapa ilmu. Beberapa tokoh besar seperti tabi'in dalam bidang ilmu ada Imam Hanifiyah, Imam Sufyan al-Thawri, dan Sa'id bin Musayyib. Pengumpulan dan penyebaran hadis. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa tabi'in. A. Ilmu hadis. B. Ilmu fikih. C. Ilmu tafsir. Tantangan yang dihadapi tabi'in. A. Perpecahan politik. B. Perkembangan sistem hadis. Beberapa tokoh tabi'in yang terkenal ada Imam Hasan al-Basri, Ibnu Syirin, Sa'id bin al-Mu'ayyib, dan Hotadah bin Mi'ad. Kesimpulan. Masa sahabat tabi'in memiliki peran yang sangat penting perkembangan Islam, khususnya dalam aspek penulisan, yang menjadi salah satu pilar utama pelestarian ajaran Islam. Pada masa sahabat, penulisan difokuskan pada pengumpulan dan penyusunan Al-Quran, kemudian disebarkan dalam bentuk mushaf. Para sahabat juga mulai meriwayatkan hadis Nabi, meskipun penulisan hadis belum sepenuhnya terstruktur pada masa itu. Pada masa tabi'in, penulisan mengalami perkembangan yang signifikan. Mereka mulai mendokumentasikan hadis-hadis yang diterima dari para sahabat yang kemudian disusun dalam kitab-kitab hadis. Dengan demikian, penulisan pada masa sahabat dan tabi'in tidak hanya menjadi sarana pelestarian ajaran Islam, tapi juga menjadi dasar dalam pembentukan identitas dan penambahan kolektif umat Islam yang ada hingga saat ini.